Halo, oke. Ini adalah video terakhir untuk strategi. Nah, ini adalah video tentang bagaimana membuat pending order ya. Kalau misalnya teman-teman di scalping, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang baru uh, trade di forex khususnya, tidak di binary, teman-teman daripada entry langsung 80-90% baiknya fokus di pending order saja. Oke ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan gimana teman-teman spot untuk pending order. Nah, pending order sendiri saya tidak pernah lebih dari karena saya alirannya lebih ke scalping ya. Jadi saya tidak pernah lebih dari 10 pip ya. Dan untuk 2-3 kali entry pun sebenarnya itu cukup. Untuk akurasi sendiri cukup sangat bagus ya, karena saya sendiri menggunakan strategi ini semuanya. Jadi di sini kita coba combine semuanya antara trend line, lalu horizontal line, lalu EMA juga stochastic dan juga Fibo. Tapi ada kondisi di mana mereka ini tidak semuanya harus tergabung ya, tidak terkonfirmasi, tapi mungkin ada dua bagian. Jadi ada stochastic, ada moving average, ada horizontal line atau key level ya, kita cari key levelnya, ada trend line, lalu di sini ada Fibo. Jadi kelima ini minimal ada 3 unsurnya, berarti itu adalah spot untuk kita entry. Oke ya, teman-teman, saya rekomendasikan lebih ke pending order. Oke, kita masuk, kita cari marketnya. Contoh misalnya kita seperti ini. Di sini kondisinya sedang bearish, teman-teman bisa mengambil Fibo dari sini ke sini. Oke, di sini ada posisi untuk sell zone. Oke, di sini kita tidak tahu bahwa harganya belum sampai sini. Contoh kita belum tahu, lalu teman-teman untuk konfirmasinya teman-teman bisa konfirmasi dengan horizontal line untuk mencari titik di mana dia spot. Di sini satu. Oke, lalu di sini juga ada resisten, ini ada key level ya. Oke, 2. Oke, karena harus di area sini teman-teman bisa geser sedikit dan di mature. Oke, disumbu berarti ya, disumbu, lihat sumbu 1 2 3. Oke, lalu teman-teman juga lihat di tengah apakah ada di sini. Oke, jadi 3 zona ini yang sangat ini, dan kita pakai zonanya. Oke, sampai sini saja zonanya karena terlalu lebar juga. Lalu teman-teman bisa measure dengan divergent kalau misalnya memang di situ ada kondisi sedang bullish divergent, bearish divergent. Karena kita posisinya ini mencari kondisi di mana akan terjadi seperti ini ya, seperti ini, karena kita mencari koreksi trend dari tersebut yang harusnya membentuk namanya dari lower high ya. Jadi sini swing high, lalu dia membentuk lower low, dan dia membentuk lower high. Oke ya. Nah, lower high sendiri kita cari biasanya di area 618. Di 5 juga sering ya, di 0,5, tapi untuk akurasi lebih tinggi baiknya di 618. Karena untuk scalping sendiri saya menggunakan lot yang tidak biasa, minimal tuh 0,2, 0,5. Dan saya hanya mengambil 10 pip saja. Dan semuanya itu pending order. Kenapa pending order? Lebih untuk ketepatan dan kesabaran teman-teman untuk entry. Karena jika pada forex teman-teman mungkin ada kondisi di mana tidak sabar mengambil posisi ya. Sorry, kita hapus dulu. Tidak sabar mengambil posisi, jadi ketika di sini teman-teman langsung entry sell contohnya ya, belum sampai gitu. Tapi teman-teman minusnya adalah ketika mengambil 10 pip itu sebenarnya koreksinya hanya 5 pip saja, tidak sampai 10 pip, karena teman-teman tidak entry di spot yang tepat ya, seperti itu. Kalau kita make sure dengan lihat bahwa ada kemungkinan terjadi di sini, kita kan belum tahu, tapi kita memproyeksikan sampai sini. Lalu kita lihat apakah di sini juga ada bullish divergent, bearish divergent. Oke, di sini kita lihat bahwa ini naik ya, seperti ini. Jadi kita belum tahu ada kondisi di sini ya, kita lihat sampai sini. Oke, jadi sebenarnya harganya ini sedang membentuk dari bearish divergent, dan harga pun tidak pernah bisa melebihi seperti yang digambarkan oleh saya di sini. Nah, teman-teman bisa pasang sell limit ya. Jadi kalau teman-teman di forex sendiri, ketika ini misalnya harga ya, jika teman-teman membentuk harga ada di bawah lalu dia ke atas, teman-teman pasang yang namanya sell limit. Karena tadi harga di bawah, berarti atas kita mencari kondisi di mana turun. Tapi ketika harga di atas dia turun, teman-teman
mengambil posisi namanya buy limit ya, karena kita memproyeksikan harga untuk naik di buy dan sell. Tapi untuk ketika harga kita memproyeksikan bahwa harga bakal break dan turun, kita pasang sell stop. Nah, untuk sell stop dan buy stop ini agak high risk, jadi saya nggak terlalu teman-teman merekomendasikan. Ketika teman-teman sudah sangat mengerti, jam terbangnya cukup, ya itu boleh ya. Tidak, saya bukan trader yang condong ke news, tapi saya lebih ke analisa teknikal. Jadi news itu hanya memposting dari struktur yang sudah ada, cara price action itu prinsip saya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya kondisi news itu biasanya itu strukturnya sudah terbentuk dan news barulah muncul gitu. Contoh misalnya di sini ada news, tapi teman-teman secara teknikal itu bisa memproyeksikan, karena kan ini kan impuls ya, biasanya ini ada posting dari news, tapi teman-teman sebenarnya sudah memproyeksikan bahwa di sini juga bakal turun, kita udah pasang dan news muncul. Nah, ini biasanya yang terjadi kalau kita mengkombinasikan dengan news. Oke ya, seperti itu. Nah, ini tempat spot sell limit Anda, berarti Anda pasang sell limit di ARJ USD dengan jarak 10 pip. Oke. Dan SL nya pun 1:1 kalau saya hanya tipis ya, seperti ini, dan sangat make sense sekali kalau hanya untuk 10 pip saja. Tapi lotnya mungkin teman-teman bisa dibesarin, tapi jangan lupa pakai stop loss. Saya minimal di 15 atau di 20. Ini memang tidak RR ya, risk rewardnya tidak, maksudnya lebih dari targetnya, tapi dari segi akurasinya ini sangat tinggi. Jadi saya sudah pernah backtest, ada video backtestnya juga, dan kita sudah tes ini berulang kali, lebih dari 20-30 kali entry, dan netnya di atas 70-80%. Jadi dengan risk reward seperti ini pun sebenarnya nggak masalah gitu. Oke, dan mungkin kita bisa menaikkan lot. Contoh di sini 0,1 dan di paling atas 786 itu 0,2 seperti itu ya. Jadi ketika ini masuk dan di atas itu sudah, kalau biasa teman-teman bilang terkompen ya, tapi baik lagi, semua punya resiko. Oke ya, kita cari lagi probabilitas di tempat yang lain. Contoh juga ini di sini ya, seperti ini kondisi dimana sedang trend bullish. Nah, ketika teman-teman bullish seperti ini, itu jangan latah di mana teman-teman langsung buy aja gitu ya, melihat basic semuanya langsung ini untuk forex ya. Jadi teman-teman sudah memahami pembentukan candlestick secara dalam, atau teman-teman bisa melihat dari detail. Contoh dari sini dia membentuk range, lalu dia break, lalu dia retest. Nah, itu nggak masalah. Tapi ketika teman-teman untuk di forex dengan mode zoom out seperti ini, itu jangan latah untuk selalu mengambil side. Oke ya, jadi baiknya teman-teman tunggu ketika masuk di area buy zone. Contoh seperti ini, kita ambil dari sini ke bawah, dari ke atas, dan kita lihat di sini ada kondisi di mana buy zone di sini ya. Nah, untuk menentukan di antara 618, 71, 786, kita make sure lagi dengan yang namanya horizontal line agar lebih tepat. Jadi untuk penggeseran SL pun tidak terlalu jauh ya, karena lot yang digunakan kan cukup besar. Kita lihat di sini ada resisten, ini juga ada key level, kita lihat di sini. Oke, 1, 2, 3, ini juga ada kan teman-teman lihat. Nah, di sini jadi teman-teman bisa pasang buy limit di area sini ya. Oke, atau misalnya saya pasang limitnya di 618, tapi teman-teman 618 tidak ada key level yang kuat di sini. Ada pun di sini ya, di bawah tuh, di bawah 618. Oke, kalau teman-teman pasang buy limit di sini, buy limit di sini, kalaupun SL teman-teman dipasang di sini itu hanya 17 pip, dan mungkin kalau teman-teman diambil di 50 pip pun itu sangat masuk action banget ya. Tapi ini sangat tipis. Oke. Nah, atau misalnya jika teman-teman melihat wah ini impuls besar, tapi kemungkinan sih ada proyeksikan bisa sampai yang dibuat selanjutnya, jadi di 5 ini ya. Maksudnya harga akan mengajar ke poin 5 ini. Jadi Fibo ini sebenarnya sama dengan support dan resisten, oke ya, tapi yang sebenarnya sudah terprediksi matang. Contoh ini kan berarti resisten 1 ya, kita lihat ini kan resisten 1, resisten 2, resisten 3 ya. Jadi teman-teman jika di sini mungkin harga akan mengajar ke resisten selanjutnya, jadi teman-teman berusaha menaikkan sampai di area sini ya. Kita geser
sampai di sini, tapi baiknya jangan sampai mendekati karena takutnya dia tidak nyampe dan akhirnya balik lagi. Jadi teman-teman maksimal di 20 pip, ini mungkin cukup. Dan SL di bawah 786 di sini ya. Oke, nah seperti itu. Teman-teman gunakan pending order, tidak order ketika di sini. Jadi kalau di sini teman-teman bisa ngambilnya hanya sekian pip contoh. Oke, cuma 8 pip, tapi jika teman-teman pasang PO dan tepat dari sini ke sini, teman-teman bisa mulai dari sini sampai dapat 20 pip. Oke. Untuk binary seperti apa ya, sama penggunaan seperti itu. Jadi teman-teman menunggu harga sampai masuk ke situ. Itu juga yang saya gambarkan juga ada di video nanti di Illustrator gitu. Nah, kita coba make sure dengan trendline apakah betul di sini. Oke, trend terlalu jauh, kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri. Kita lihat sendiri, lihat ini 1, di sini 2, di sini 3. Oke, apakah ada divergence? Kita lihat. Oke, divergennya ketika harga turun ke bawah seperti ini, dia price-nya menurun ya. Tapi lembah ini walaupun dia melebihi ini, harga itu tidak melebihi ini. Harusnya kan harga di bawah sini ya. Harusnya kan harga di bawah sini ya. Kalau memang kalau memang bukan divergent. Nah, di sini terkonfirmasi lah semuanya. Ya, kalau EMA sendiri teman-teman bisa lihat ini adalah kondisi di mana tren sedang naik ya, untuk melihat dan tren tersebut seperti apa. Nah, mungkin pada TPM besar biasanya ini bertepatan juga dengan moving average yang ada di bawah sini. Oke, nanti kita coba lihat. Nah, kita lihat di sini ada sentuhan pertama, sentuhan kedua, dan sentuhan ketiga. Teman-teman bisa pasang buy limit di 28169, 28291. Ya, seperti itu, dan TP-nya langsung dipasang aja, SL juga langsung dipasang. Dan teman-teman bisa ditinggal. Jadi ketika trade tidak harus depan laptop ini, teman-teman sudah memproyeksikan dengan memetakan market, lalu teman-teman pasang pending order dan tunggu selesai. Jika ternyata pending order teman-teman ini terhit, berarti rezeki. Jika tidak, berarti bukan. Kita mungkin bisa next cari di kondisi selanjutnya. Contoh, ini ketika sudah naik seperti ini, kita ambil proyeksikan lagi karena sudah jadi swing lagi. Di sini juga sama kan, di sini juga masuk area buy zone. Teman-teman juga bisa PO lagi ketika harga sudah membentuk swing high lagi ya. Kita lihat di sini kita pasang PO lagi seperti ini. Nah, di sini key levelnya dari mana? Teman-teman bisa lihat dari yang sebelah kiri yang baru banget terjadi ya. Nah, di sini ada di sini kan, di sini juga sama kan. Oke, karena ini ragu, teman-teman bisa pasang di dua zone seperti ini. Nah, sini dan pasanglah di antara sini tengah-tengahnya. Oke. Kalau misalnya teman-teman aku bisa pakai layer 0,01 mungkin 3 kali dan harganya beda 10 poin ya. Misalnya di 510, di 500, di 490, dan SLTP-nya semuanya disamain. Cuman harga entry-nya yang beda. Jadi kalau misalnya di 28500 mungkin TP-nya di 28600 ya, SL-nya di 28400. Nah, tapi entry yang kedua, PO yang kedua tuh di 510, 2849, tapi TPS-nya sama. Untuk minimalisir kadang nggak kejemput ya PO-nya, seperti itu. Oke, juga sama, jadi teman-teman bisa make sure terus seperti ini. Oke, seperti ini juga sama. Kalau teman-teman lihat ini juga retest, yang tadi juga sama ya sebenarnya. Retest dari sini ketika di buy zone. Oke, kita lihat di buy zone sini. Dan prinsipnya ketika sudah terbentuk ada high dan low ya, lalu di sini membentuk jadi lower high, lower low pasti harus melebihi yang ini. Jadi teman-teman bisa pede untuk TP-nya itu jauh di bawah 0. Oke ya, tapi baiknya sebelum 0 teman-teman sudah TP duluan karena kita tidak tahu yang akan terjadi market seperti apa. Oke, ini untuk video yang strategi. Nah, teman-teman untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat contoh live trade saya di all in trade, lalu di IQ option untuk binary. Oke, lalu untuk forex sendiri kita coba backtest dengan kita cari pair, yang pairnya ini kita random, lalu kita lihat history tanggal berapa dan kita coba langsung search di sana, lihat dari history. Karena kalau untuk pergerakan trade langsung secara scalping nanti agak, karena kalau kita trade langsung pada forex pada saat itu mungkin butuh waktu dan mungkin akan ada posisi di mana open posisi itu di cut. Oke ya, jadi saya nggak mau ada
persepsi bahwa oke di videonya di cut gitu ya, entry yang mana, TP-nya yang mana, tapi kita langsung aja lihat di market history biar jadi juga tidak durasinya nggak terlalu panjang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.